pagi ini bersama kita. Dia telah menyatakan kemuliaan-Nya di tempat ini. Ketika puji-pujian dinaikkan, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Penyembahan kita sampai di tahta Tuhan yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Herabata karabahara labata sikinai. Bapa Surgawi, tiba saat dan waktunya kami akan mendengarkan Engkau berbicara bagi tiap-tiap kami. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengarnya. Hamba-Mu ini hanya alat di tangan Tuhan, perpanjangan mulut Allah. Apa yang firman keluar dari sorga, itulah yang dinyatakan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Kami butuh roh hikmat, wahyu dari Tuhan untuk mengerti, untuk mengenal Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus bagi kita semua. Katakan amin. Wow, luar biasa pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini bersuka cita pada pagi hari ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita merayakan Yesus naik ke sorga. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Setelah segala sesuatu diselesaikan, misi yang pertama Tuhan Yesus datang ke sorga, datang ke dunia, inkarnasi dengan berubah sebagai manusia. Dia mati di kayu salib, itulah Jumat Agung. Dan kita juga merayakan kebangkitan Yesus, itulah Paskah. Dan hari ini kita merayakan Yesus naik ke sorga. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh dunia, umat Kristen di dunia ini bersama-sama dengan kita merayakan Yesus naik ke sorga. Kenapa saudaraku? Bahwa ketika Yesus naik ke sorga, itu adalah peristiwa yang sangat penting dalam iman kekristenan. Kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan juga kenaikan Yesus. Itu adalah hari-hari bersejarah di dalam kekristenan. Itu adalah hari raya penting orang-orang Kristen. Dan hari ini, tepat pada hari Kamis, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Kita merayakan Yesus itu naik ke sorga. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya beri tema pada pagi hari ini, makna kenaikan Yesus ke sorga bagi orang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan Yohanes 3 ayat yang ke-15. Sudah bertemu, amin. Yohanes 3 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Iya. Coba kayaknya bukan itu ayatnya ya. Yohanes 3. Dia Yesus yang turun dari surga, dari surga. Coba buka ya. Yohanes 3 ayat 16, berarti ayat 13 ya. Coba ayat 13. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makna kenaikan Yesus ke surga yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa Yesus membuktikan bahwa Dia datang dari surga. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan ayat yang ke-13, tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, makna kenaikan Yesus ke surga, Dia membuktikan dirinya, Dia datang dari surga. Saudara dikatakan di situ, tidak ada
saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus itu datang ke dunia. Saya pernah khotbahkan bulan yang lalu ya, tentang apa? Tentang who is Jesus? Siapakah Yesus? Yesus adalah juru selamat dunia. Dia adalah juru selamat manusia, dan setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Nah saudaraku, Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia datang dari surga dan dia pulang ke surga. Dia naik dan disaksikan oleh para murid-muridnya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau tidak ada saksi kenaikannya, mungkin kita berkata itu bohong. Jika tidak ada saksi daripada kenaikan Yesus, kita berkata itu tidak benar, seperti agama orang lain. Tetapi para murid-murid yang menyaksikannya, bahwa dikatakan di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil-Injil sinoptik yang berbicara tentang Yesus Kristus, dari kelahirannya dan kematiannya dan kebangkitannya dan juga tentang kenaikannya, jelas ditulis dalam kitab-kitab Injil. Jadi para murid-murid ini adalah saksi daripada kebangkitan Kristus, dan murid-murid ini adalah saksi daripada kenaikan Yesus ke surga. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Amin. Yesus Kristus adalah yang turun dari surga, dan dia naik kembali. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa tempat Yesus yang sesungguhnya itu adalah surga? Katakan amin. Amin. Tempat yang sesungguhnya Yesus berada adalah surga. Itu sebabnya saudaraku ketika dia datang ke dunia, dia mengambil rupa menjelma sebagai manusia inkarnasi, supaya dengan demikian dia bisa memberitakan Injil kerajaan surga. Supaya dengan demikian dia bisa mati di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya baca dan saya merenungkan firman Tuhan ini, siapakah Allah kita? Siapakah Tuhan kita yang sesungguhnya? Dia adalah pemilik surga. Dia turun dari surga. Nah saudara, kita buka dulu firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 33 dan juga 51. Ya, kita baca bersama-sama 1-2 ya. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia. Ayat 51. 1, 2, 3 ya. Akulah roti yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini adalah dagingku yang akan kuberikan untuk dunia. Jadi jelas Bapak Ibu, akulah roti hidup yang memberi hidup kepada dunia. Itulah sebabnya saudaraku, ketika dia pulang ke surga, dia kembali ke tempat asalnya, dia kembali ke rumahnya. Itulah surga, karena memang dia turun dari surga. Telah selesai segala sesuatu dalam pekerjaan Kristus. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragukan ketuhanan Yesus Kristus. Jangan pernah ragukan kelahiran daripada Yesus Kristus. Saudaraku, agama-agama lain, saudaraku, tidak ada menjamin Allahnya turun dari surga. Tidak ada yang menjamin bahwa Tuhan itu naik ke surga. Tetapi Tuhan yang orang Kristen, dia katakan, akulah roti hidup yang turun dari surga dan naik kembali. Dia kembali ke tempat asalnya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini, jemaat GKRI, percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang betul-betul adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain daripada Yesus. Ada orang berkata, oh Tuhan kami beda, oh agama kami mengajarkan ini, agama kami mengajarkan itu. Tetapi di dalam Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang datang pun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus membuktikan dirinya bahwa dia datang dari surga dan kembali ke surga. Dia kembali ke tempat asalnya, dia kembali ke rumahnya sesungguhnya, di mana dia ada saat ini, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Katakan dulu sama pinggir kanan dia, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia akan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya sangat diberkati. Oh my God, Jesus Christ, Engkau hidup, Engkau luar biasa. Tidak ada Allah seperti Tuhan. Dia membuktikan dirinya bahwa dia datang dari surga. Nah saudara, kita baca firman Tuhan Yohanes 8 ayat 23.
Sudah bertemu, amin? Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Ya, puji Tuhan. Mari kita baca sekali lagi firman Tuhan, Yohanes 16 ayat 27 dan 28. Yohanes 16 ayat 27 sampai 28. 1, 2, 3 ya. Sebab Bapa sendiri mengasihi aku, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku akan datang ke dunia. Aku meninggalkan dunia, pula pergi kepada Bapa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi dikatakan bahwa aku datang dari atas, aku datang dari atas, aku bukan dari dunia. Jadi itu sebabnya saudara dikatakan bahwa aku juga akan kembali kepada Bapa. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi saudaraku, ayat-ayatnya sangat jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus itu datang dari sorga. Dia kembali ke sorga. Saudaraku, dia meninggalkan dunia ini. Dia pergi ke tempat asalnya. Saudaraku, saya boleh katakan bahwa Yesus itu pulang kampung. Ya, kalau sekarang ini saudara pulang kampung itu mudik dilarang ya. Kenapa? Karena situasi COVID. Tetapi Yesus Kristus tidak ada yang bisa menghalanginya pulang ke kampung halamannya di sorga yang mulia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu yang pertama, Yesus membuktikan dirinya bahwa dia adalah roti yang turun dari sorga. Dia membuktikan dirinya bahwa dia datang dari sorga. Dia membuktikan dirinya dia datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah kita, Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Katakan amin. Amin. Allah kita adalah Allah yang hidup. Tidak ada Allah seperti dia. Allahnya orang lain itu mati dan tidak bisa berbicara. Tetapi Allah kita di dalam Yesus Kristus tiap-tiap hari ada bersama dengan kita. Nah, itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara, makna kenaikan Yesus Kristus bagi kita yang percaya. Mari kita buka firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Aku minta kepada Bapa supaya ia memberi kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus saudara dikatakan mau meminta kepada Bapa. Saudaraku, aku minta kepada Bapa supaya memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi yang kedua saudaraku, Yesus Kristus mengutus Roh Kudus. Yesus Kristus mengirimkan Roh Kudus, atau Yesus meminta kepada Bapa supaya dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, makna yang kedua bahwa Yesus memberikan Roh Kudus bagi kita yang percaya. Nah, saudaraku dikatakan ayat yang 18, coba buka ya, baca ya, 17 dan 18. Ya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sejak saat itulah Roh Kudus diam di hati orang itu. Sejak saat itulah Roh Kudus sudah ada dalam hidup orang itu. Dunia dikatakan tidak bisa menerima dia, dunia tidak bisa melihat dia, tetapi kita yang percaya bisa menerima dia, bisa melihat dia, bisa mengenal dia. Dan juga dikatakan bahwa dia menyertai kita. Jadi Roh Kudus yang ada saat ini saudaraku, dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang menyertai setiap kita, yang ada menyertai memberkati hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan dunia tidak mengenal Roh Kudus, tetapi kita yang percaya kepadanya mengenal dia, bahkan tinggal di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya sampai hari ini
Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kalau bukan karena kita disertai Roh Kudus, jadinya apa hidup kita? Tetapi dengan adanya Roh Kudus di hati kita, bisa menguatkan kita, meneguhkan kita, menolong kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan. Roh Kudus ada pada kita, menghiburkan dan menguatkan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan Yohanes 16 ayat 8 dan juga 13. Yohanes 16 ayat 8 dan juga 13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Dan ia akan datang kalau ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, ayat 13, 1, 2, 3 ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang dikatakannya, dan dia memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudaraku, dikatakan Roh Kudus ini mengisapkan dunia akan dosa dan juga memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi saya percaya saudara, ketika kita berdosa, ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Roh Kudus itu seperti alarm dalam hidup kita, ya, seperti berbicara begitu kuat. Jadi Roh Kudus itu saudara mengingatkan atau mengisapkan kita akan dosa. Itu sebabnya saudaraku, kalau ada yang di sini berdosa, melakukan satu hal yang tidak benar di mata Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Roh Kudus pasti mengingatkan. Roh Kudus pasti berbicara di dalam hati kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus sampai hari ini ada bagi gerejanya. Roh Kudus sampai hari ini saudaraku ada bagi gerejanya, ada bagi tiap-tiap kita sampai hari ini. Dikatakan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Katakan amin. Katakan dulu samping kiri kanannya, Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus menyertai kita sampai hari ini. Itu sebabnya saudaraku, ketika Yesus naik, dia meminta kepada Bapa, dikatakan aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu, tidak punya pengharapan, mengalami ketakutan, mengalami persoalan pergumulan. Tetapi Yesus meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus diturunkan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus memberkati, Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus mengurapi kita. Roh Kudus apa? Mengingatkan kita ketika kita berdosa. Roh Kudus mengingatkan kita ketika kita melakukan hal yang tidak benar. Makanya dikatakan Roh Kudus, saudaraku, dikatakan adalah Roh kebenaran yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Itu sebabnya saudaraku, kita perlu kebenaran itu dalam hidup kita. Itulah di dalam firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi saudaraku, itu yang kedua, Roh Kudus mengirim, Bapa mengirimkan Roh Kudus. Nah yang ketiga saudaraku, mari kita baca firman Tuhan. Kita baca Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tidak, jika tidak demikian, aku telah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudaraku, makna yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus menyediakan tempat tinggal bagi kita. Katakan amin. Jadi saudaraku, dikatakan ayat yang ketiga dan keempat. Ayat yang ketiga dan keempat, ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kamu, ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku pun berada, kamu pun berada. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia naik ke surga, dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, dia menyediakan rumah bagi kita. Dikatakan saudaraku, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Surga adalah tempat Yesus, dan kita yang percaya tempat kita adalah surga. Katakan amin. Jadi saudara kita yang ada di sini saat ini, saudara, kita adalah perantau, kita adalah pendatang. Umur manusia dikatakan 70 sampai 80, itu pun kalau kuat. Suatu saat nanti kita akan pulang semuanya dari muka bumi. Kita akan pulang ke surga. Makanya saudaraku dikatakan, apabila aku telah pergi
akan menyediakan tempat bagi kamu. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Wow. Dia akan datang kembali membawa kita ke tempatnya. Jadi saudara, ada satu pengertian bertaruh di hati saya begini. Wah, luar biasa. Jadi ternyata saudara, kita masing-masing punya rumah di surga, ya. Siapa di sini yang yakin rumahnya ada di surga? Amin. Wah, ada sebagian belum yakin. Coba angkat tangan dulu yang yakin rumahnya ada di surga. Wah, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jadi rumah saudara ada di surga. Nama saudara tertulis di pintu rumah Anda. Amin. Rumah saudara mungkin ya. Amin ya, itu yang paling kencang. Mungkin ada di nasi tumeang, ya kan? Di pintu rumah kita ada nama kita. Karena dikatakan di mana aku berada, di situ pernah kau berada. Tuhan menyediakan rumah-rumah bagi kita. Saudaraku, satu kebaikan, satu diam. Itu Tuhan kasih pengertian kepada saya. Satu kebaikan, satu diam. Satu kebaikan, satu diam. Satu kebaikan, satu diam. Itu sebabnya Bapak Ibu, penuhilah rumahmu dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Katakan amin. Wow, saudara, saat ini ada beberapa waktu yang lalu, saudara, ada seorang pastor itu yang meninggal baru-baru ini, pastor anak-anak muda katanya, Pastor Raditya Uluan, ya. Jadi saudara, tadinya saudaraku bahwa orang ini orang narkoba, ya. Ketika orang ini juga saudaraku hidup duniawi segala macam, suami istri seperti itu katanya sebelum bertobat. Tetapi saudara, ketika mereka bertobat, mereka menjadi motivasi bagi anak-anak muda. Tadinya saya nggak begitu kenal, ya. Tapi banyak orang di Facebook saya lihat posting-posting, oh selamat jalan, selamat jalan, selamat jalan. Kesaksiannya jadi motivasi bagi anak-anak muda. Saya percaya saudara, rumahnya dia sudah tersedia. Selesai rumahnya dibangun di surga, makanya Tuhan panggil dia. Jadi kita yang ada di sini, mungkin rumah kita belum terselesaikan, mungkin rumah kita belum selesai. Betul saudara, rumah kita mungkin belum selesai, makanya kita belum dipanggil. Karena Tuhan katakan bahwa aku akan datang kembali, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Wow, berarti semua jemaat yang ada di sini, rumahmu belum selesai, makanya belum dipanggil. Iya, kalau sudah selesai, tiang-tiangnya udah bagus, sudah cantik, ada nama saudara tertulis, mungkin saatnya sudah pulang. Karena sudah selesai. Saya berpikir begitu, Tuhan, berarti rumah saya belum selesai juga ternyata. Makanya saya belum dipanggil. Ya kan? Berarti kalau sudah selesai ada nama saya di situ, Parsaulian Siregar, alamat di Bantiga, harus jelas. Karena Parsaulian Siregar kebanyak, klik aja di Google. Klik aja di Google, banyak itu nama Parsaulian Siregar banyak sekali. Berarti harus ada alamatnya. Saya berpikir harus ada alamat. Berarti Andres Sasegade, alamat apa namanya Pak? Andres Sasegade, bukan Siregar ya, beda. Andres Sasegade, alamat apa alamatnya? Ya, seperti itulah. Karena Andres Sasegade pasti banyak. Iya kan? Jangan salah, Tuhan Yesus gak pernah salah. Jadi sebabnya itu dibikin alamatnya di sini. Oh ini, nanti ada pula nanti misalnya Ramli Simbolon. Ya kan, Ramli Simbolon ini aja banyak sekali. Ya, tapi Ramli Simbolon alamat Kartini. Karena pasti hanya Ramli Simbolon yang alamat Kartini. Gak akan ada yang dua itu. Ya. Jadi itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di sini katakan aku pergi ke situ supaya aku menyediakan tempat bagi kamu. Orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus, rumahnya ada di surga. Katakan amin. Rumah kita ada di surga. Beri dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dia pulang ke surga menyediakan rumah bagi kita, menyediakan rumah bagi setiap orang yang percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu, Kolose 3 ayat 1 dan 2 berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang dunia. Dunia hanya sementara, dunia akan tertinggal, dunia akan saudara kita tinggalkan kelak. Adapun mobilmu, adapun rumahmu, adapun anak istrimu, itu tertinggal. Ke surga itu adalah hubungan pribadi. Ada satu kesaksian saudara teman pendeta, ya. Jadi waktu itu dia kena COVID, ya. Jadi saudara ketika di ruang apa namanya itu, ya, ketika dia isolasi, dia berkata, di situ saya merasakan betul-betul sangat membutuhkan Tuhan.
Saya sudah serahkan anak istri saya, jemaat saya serahkan kepada Tuhan. Kalau hari ini saya dipanggil Tuhan, saya siap. Berarti Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik untuk saya. Dia menangis, dia lihat itu dokter-dokter baju astronot katanya. Iya, dia berkata begitu, baju astronot datang mereka. Oh, Pak Pendeta, udah gimana? Ya, dia bersaksi. Saudara, ketika saya dengar kesaksian, saya meneteskan air mata. Tuhan, kalaupun hari ini saya sakit, sehat, tidak sakit, semua karena kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, orang ini berkata, ketika saya diisolasi, oh saudaraku, sangat mengerikan. Kita sendiri sangat mengerikan. Jadi itu sebabnya saudaraku, kalau tiba ajal kita, bila tiba ajal kita sudah ada di surga yang mulia. Katakan amin. Itulah sebabnya penuhilah rumah-rumahmu dengan kebaikan, dengan pelayanan. Penuhi rumah-rumahmu dengan kasih. Penuhi rumah-rumahmu dengan iman kepada Yesus. Penuhi rumah-rumahmu dengan kebaikan-kebaikan. Supaya ketika kita pulang ke surga nanti, kita lihat rumah kita sangat indah. Itu buatan tangan Allah sendiri. Yang mendesainnya itu adalah Allah sendiri. Buatan tangan Yesus sendiri. Kalau rumah di dunia ini, saudaraku, boleh dikatakan rumah yang bagus mungkin suka jadi sama. Tapi tidak ada apa-apanya dibanding daripada rumah kita di surga nanti, terbuat daripada emas. Amin. Jadi saat ini saudara, kalau jika saudara punya emas, gak apa-apa, pakai aja. Itu untuk memperindah. Tetapi ingat, jangan hanya kata-kata perkara-perkara dunia kau meninggalkan pelayanan. Jangan karena perkara-perkara dunia kau meninggalkan Tuhan. Nanti tidak dapat mahkota. Dan mungkin kita masuk surga saudara, tetapi rumah kita mungkin tidak seindah rumah orang lain. Ya. Jadi saudara, Yesus datang ke dunia ini dan pulang ke surga, dikatakan di mana aku berada, di situ pun kamu berada, dan aku akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Oh haleluya. Itu membuat kita bergairah untuk melayani Tuhan. Percayalah, segala sesuatu yang kau lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Segala sesuatu pelayananmu di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu sebabnya saudara, mari kita bersemangat, berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, itu yang ketiga. Nah yang keempat saudara, mari kita buka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi saudaraku yang keempat, saudara, Tuhan mengutus kita untuk pergi memberitakan Injil. Katakan amin. Bahwa kita harus pergi memberitakan Injil. Tuhan Yesus mengutus kita, mengutus gerejanya. Kenapa saudara, ketika Yesus di muka bumi ini, dia memberitakan Injil kerajaan surga, telah selesai dilakukannya. Tetapi pada masa gereja saat ini adalah tugas kita bertanggung jawab untuk memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan, memberitakan Yesus bagi dunia. Bahwa di dalam Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Jadi saudara, Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini rindu memberitakan Injil. Katakan amin. Rindu memberitakan Injil, dikatakan bahwa setiap kita yang percaya harus memberitakan kabar baik, harus memberitakan Injil. Ayat yang ke-20, coba. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan aku menyertai kau sampai kepada kesudahan zaman. Sampai berakhirnya dunia ini, bahwa dikatakan bahwa Tuhan meneguhkan firman itu, bahwa sampai berakhirnya dunia Allah menyertai kita, Allah menyertai pemberitaan kita. Beberapa waktu yang lalu saudara, ketika aku diutus untuk ke Balai Karimun ya, bulan yang lalu. Jadi saudara, ketika kami di sana, saya memang berdoa Tuhan bahwa akan ada sesuatu Tuhan nyatakan
ketika kami hadir di satu tempat, ya. Karena saya selalu katakan bahwa kami adalah utusan Injil kemanapun kami pergi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Yesus ditinggikan, mujizat terjadi, ya. Jadi saudaraku, ada di sana satu orang itu gagal ginjal, satu adiknya itu sudah meninggal itu di bulan Januari, ya. Jadi waktu itu saudara sudah cuci darah Senin dan Kamis itu wajib cuci darah. Jadi itu saya berdoa, ya. Ketika altar call saya maju ke depan, saya doakan, saya urapi orang ini. Dan ketika selesai ibadah, gembala setempat mengatakan, Bu, orang ini harus cuci darah tiap Senin dan Kamis. Jadi waktu itu kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, roh kematian, roh mati muda kami tolak dalam nama Yesus, roh kehidupan, ginjal yang gagal dibuat Tuhan kembali dalam nama Yesus, tercipta di alam roh ginjal yang baru dalam nama Yesus. Kau tidak perlu cuci darah lagi. Darah Yesus cukup mencuci darahmu dalam nama Yesus. Saudara, sampai hari ini memang dia masih tetap cuci darah, tapi saya selalu perkatakan sampai hari ini saya bawa dalam doa-doa saya katakan engkau akan sembuh. Jikalau adikmu sudah meninggal tetapi engkau akan sehat panjang umur, engkau akan berumah tangga dalam nama Yesus. Saya perkatakan kata-kata iman, kata-kata nubuatan, kata-kata mujizat. Saya percaya Tuhan sedang mengerjakannya di dalam roh. Tuhan sedang melakukannya dalam nama Yesus. Jadi saudara, ada satu orang saudara juga kakinya dia udah datang berban ke gereja, kakinya cacat, ya. Saya bilang, aduh ini orang. Saya doa dalam nama Yesus, kakimu sehat, kakimu kuat dalam nama Yesus. Roh kehidupan datang ke dalam kakimu, bisa jalan, saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang meneguhkan firman-Nya. Tuhan kita adalah Tuhan yang meneguhkan firman-Nya sampai hari ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percaya ketika kau beritakan Injil, Tuhan menyertai kau. Tuhan memberikan kau kata-kata hikmat apa yang harus kau sampaikan. Saya banyak pengalaman dengan Tuhan, mujizat-mujizat terjadi. Ada banyak pengalaman bersama Tuhan, perkara-perkara mujizat dinyatakan Tuhan pada saat kita buka mulut, pada saat kita berbicara, kuasa supranatural turun atas kita. Jadi saudara, jangan tunggu kami pendeta, pendeta si A si B, enggak. Masing-masing kita punya kuasa. Karena firman Tuhan katakan, aku menyertai kau sampai kepada kesudahan zaman. Dan Tuhan turut meneguhkan firman itu sampai kepada kesudahan. Dan saya percaya setiap kita ada di tempat ini harus memberitakan Injil. Katakan amin. Saya adalah pemberita Injil. Saya adalah pemberita Injil. Mari kita buka firman Tuhan satu lagi, Markus 16 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian pada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Amin. Tanda-tanda yang menyertai saudara. Jangan takut. Bagaimana nanti kalau nggak sembuh? Bagaimana nanti kalau tidak ada mujizat? Jangan takut. Bagianmu telah kau beritakan. Bagian Yesus mengerjakan mujizatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan tanda-tanda akan menyertai orang-orang percaya. Jangan takut dan bimbang untuk memberitakan Injil. Jadi saudaraku yang dikasih oleh anak-anak muda, ketika engkau berbicara tentang Tuhan, Tuhan pun mengurapi engkau berbicara. Oh, jangan katakan pengalamanku belum ada. Oh, saya belum pernah berbicara tentang Yesus, tentang Injil kepada orang lain. Tapi mulai hari ini, beritakan Injil. Beritakanlah kabar baik. Percayalah, Tuhan mengurapi kita ketika kita berbicara tentang Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 4 hal makna kenaikan Yesus. Yang pertama, dia membuktikan bahwa dia datang dari sorga, kembali ke sorga. Yang kedua, saudara, dia mengerimkan Roh Kudus. Dia memberi Roh Kudus kepada kita, menyertai kita, menuntun kita dalam seluruh kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, menyediakan tempat bagi kita. Yang kelima, dikatakan Tuhan Yesus mengutus kita untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Nah, saudara, mari kita nonton satu video ini, film tentang kenaikan Tuhan Yesus. Coba matikan Mengapa
Mengapa timbul keraguan dalam pikiran? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendiri lain. Ramalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, bahwa dikatakan kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus adalah pemilik sorga dan juga segala sesuatu yang ada di muka bumi di bawah kekuasaan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ora la batakarana bahatakarana masjid, la batakarana masjid. Haleluya. Kita mengangkat pujian itu. Buka hatiku Tuhan untuk jamahan-Mu pada pagi hari ini. Buka hati untuk jamahan-Mu bersama. Menyerahkan
khusus kenaikan Tuhan Yesus. Kita datang dengan sungguh hati kepada Dia. Haleluya. Angkat tanganmu yang rindu didoakan. Apapun yang menjadi persoalanmu, pergumulanmu hari ini, Yesus telah menjadi bagi tiap-tiap kita. Yesus menjawab bagi tiap-tiap kita. Haleluya. Yang rindu didoakan, angkat tanganmu. Oh, ralabata karabaharabata sikna. Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita. Roh Kudus telah dicurahkan atas tiap-tiap kita. Haleluya. Oh, rabata karabahata karanamasye, rabata karanamasye. Haleluya, Roh Kudus. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat setiap mereka. Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka di tengah-tengah persoalan pergumulan mereka. Engkau menjawab setiap persoalan mereka, Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, segala sesuatu telah dijamin di dalam Yesus. Yesus cukup bagi kami. Yesus cukup bagi tiap-tiap kami. Dalam nama Yesus, terimalah dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terimalah berkat dari Yesus. Terimalah berkat yang baru dari Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap engkau yang terangkat tangan, Tuhan melihat tanganmu. Tuhan membebaskan engkau. Tuhan memulihkan engkau. Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan memberkati engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, siapa di sini yang rindu untuk memberitakan kabar baik, menjadi pemberita-pemberita Injil? Angkat tanganmu yang rindu menyampaikan Yesus bagi banyak orang. Saya akan berdoa untuk saudara. Kuasa pengurapan Tuhan akan turun atas engkau, memberitakan kabar baik, dan tanda-tanda heran akan menyertai saudara. Mujizat-mujizat Tuhan akan terjadi dalam pelayanan saudara. Saudara akan berbicara atas nama Tuhan. Kuasa supranatural turun atas saudara. Dalam nama Yesus, siapa di sini yang rindu untuk memberitakan Yesus bagi orang lain, menjadi pemberita-pemberita kabar baik bagi orang lain, angkat tanganmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, setiap kami umat-Mu dan yang angkat tangan, bahkan juga tiap-tiap kami Tuhan, biarlah kami menjadi pemberita-pemberita kabar baik, pemberita-pemberita Injil saat ini Tuhan. Karena itu adalah tugas kami, itu adalah tanggung jawab kami sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan Tuhan. Bapa, biarlah Kau meneguhkan firman-Mu atas kami. Tanda-tanda heran menyertai setiap kami. Ketika kami berbicara atas nama Tuhan, mujizat terjadi. Ketika kami berbicara atas nama Yesus, kuasa supranatural turun atas tiap-tiap kami. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Oh, kami akan pergi memberitakan kabar baik dan melenyapkan setiap penyakit. Oh, sebab penyakit apapun takluk di bawah kuasa Yesus. Dalam nama Yesus, jemaat GKRI Bukit Zaitun, jadilah pemberita-pemberita Injil. Jadilah pembawa-pembawa kabar baik. Percayalah, kuasa Tuhan menyertai engkau. Mujizat Tuhan menyertai engkau. Dalam nama Yesus. Oh, ralabata karanabahata karanamasye. Terima kasih Tuhan untuk setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan terus pergi mengabarkan kabar baik bagi semua orang, supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita percaya bersama-sama, kata